Dunia balap Asia kembali digemparkan oleh kabar besar dari Honda dan Idemitsu. Setelah musim Moto3 2025 yang penuh kejutan, nama Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Indonesia, mulai jadi sorotan utama. Banyak pihak sempat salah paham dengan rumor prototipe Veda yang beredar luas. Padahal yang dimaksud bukan motor baru, melainkan perjalanan karir Veda sendiri yang disebut-sebut sebagai proyek besar Honda dan Idemitsu untuk melahirkan generasi pembalap baru Asia. Dalam beberapa bulan terakhir, media Italia dan Indonesia melaporkan bahwa Veda akan naik kelas ke ajang Moto3 bersama Honda Tim Asia pada musim 2026. Kabar ini bukan tanpa alasan. Prestasi Veda di Red Bull Rookies Cup dan Idemitsu Asia Talent Cup dianggap luar biasa, cukup untuk membuat Honda memberi peluang lebih awal dari biasanya. Ini bukan sekedar promosi karir biasa, melainkan simbol dari kepercayaan besar Honda terhadap potensi pembalap muda Indonesia. Veda Ega Pratama adalah pembalap muda berbakat asal Gunung Kidul, Indonesia. Lahir 2008, ia dikenal lewat gaya balap agresif dan konsistensinya di lintasan. Perjalanan karirnya dimulai dari kompetisi lokal hingga akhirnya menembus ajang Idemitsu Asia Talent Cup. Pada musim 2023, Veda berhasil menjadi juara umum dengan dominasi yang hampir sempurna, memenangi beberapa seri secara beruntun. Kemenangan itu membuat namanya mulai diperhitungkan di level internasional. Setahun kemudian, ia tampil di Red Bull Rookies Cup, ajang pencetak talenta muda menuju MotoGP. Di musim 2025, Veda menutup kompetisi sebagai runner-up dengan 181 poin, hanya terpaut tipis dari posisi pertama. Prestasi inilah yang membuka peluang besar untuknya bergabung ke Moto3 lebih cepat dari yang diperkirakan banyak pihak. Di balik perjalanan Veda, ada dua nama besar yang punya peran besar, Idemitsu dan Honda Tim Asia. Keduanya punya misi yang sama, mencari dan membina pembalap muda dari kawasan Asia agar bisa bersaing di level dunia. Idemitsu sebagai sponsor utama memberikan dukungan finansial dan program pengembangan jangka panjang. Sementara Honda Tim Asia menjadi wadah resmi bagi pembalap potensial seperti Veda dan Taiyo Furusato untuk meniti karir di ajang Moto3 hingga Moto2. Keberhasilan program ini terlihat nyata. Beberapa pembalap seperti Somkia Chantra dan Furusato kini sudah dikenal luas di dunia MotoGP. Langkah membawa Veda ke Moto3 disebut sebagai kelanjutan alami dari strategi tersebut. Bagi Honda, Veda bukan hanya pembalap muda berbakat, tapi juga simbol kebangkitan motorsport Indonesia di kancah global. Sebelum Veda mendapat sorotan, nama Taiyo Furusato lebih dulu dikenal sebagai bintang utama Honda Tim Asia di Moto3. Pembalap asal Jepang ini mencatat sejarah saat meraih kemenangan pertamanya di Grand Prix Malaysia 2025 di sirkuit Sepang. Kemenangan itu menjadi titik balik besar bagi karirnya setelah bertahun-tahun berjuang di posisi tengah. Setelah kemenangan tersebut, muncul kabar bahwa Furusato tengah dipersiapkan untuk naik ke kelas Moto2. Langkah alami bagi pembalap yang dinilai sudah matang. Pergeseran inilah yang kemudian membuka peluang besar bagi Veda untuk mengambil alih kursi Moto3 di tim yang sama. Meski belum ada pengumuman resmi dari Honda, media internasional menilai skenario ini masuk akal dan sesuai dengan pola promosi pembalap muda yang selama ini dijalankan oleh tim. Beredarnya istilah prototipe Veda sempat menimbulkan kebingungan di kalangan penggemar balap. Beberapa akun media sosial bahkan menafsirkan bahwa Honda dan Idemitsu tengah menyiapkan motor baru yang dinamai Veda. Namun faktanya, yang dimaksud adalah strategi pengembangan pembalap muda bernama Veda Ega Pratama sendiri, bukan motor. Istilah itu berasal dari cara media menggambarkan Veda sebagai produk uji coba terbaik dari sistem pembinaan Honda Idemitsu yang sudah berjalan lebih dari 1 dekada. Dengan kata lain, Veda adalah bukti hidup dari keberhasilan proyek pembibitan pembalap Asia yang sebelumnya melahirkan nama-nama seperti Furusato dan Chantra. Jadi, bukan soal mesin baru, melainkan pembalap muda yang siap jadi simbol baru kekuatan Asia di ajang MotoGP. Salah satu hal paling menarik dari kisah Veda adalah usianya. Di saat sebagian besar pembalap Moto3 berusia 18 tahun ke atas, Veda disebut-sebut akan naik kelas lebih cepat. Regulasi Moto3 memang memiliki batas usia tertentu, namun ada pengecualian jika seorang pembalap menjuarai ajang resmi seperti Red Bull Rookies Cup atau Asian Talent Cup.
Karena Veda pernah menjuarai ATC dan tampil gemilang di Rookies Cup, ia berpotensi mendapat izin khusus dari FIM untuk tampil lebih awal. Langkah ini menunjukkan betapa besar keyakinan Honda terhadap kemampuannya. Namun tentu saja, keputusan semacam ini membawa resiko. Tekanan mental dan ekspektasi publik bisa menjadi tantangan besar. Meski begitu, banyak pihak menilai pengalaman balap internasional Veda sudah cukup matang untuk menghadapi level baru. Jika promosi Veda benar terjadi, dampaknya akan sangat besar bagi dunia motorsport Indonesia. Ini bukan sekadar pencapaian individu, tapi momentum yang menegaskan bahwa pembalap dari Asia Tenggara bisa bersaing di level tertinggi. Selama ini, Indonesia dikenal lebih banyak sebagai pasar besar bagi MotoGP, bukan produsen talenta. Kini, dengan kehadiran Veda, posisi itu bisa berubah. Ia menjadi harapan baru bagi generasi muda pembalap di tanah air. Dukungan dari Idemitsu dan Honda juga menegaskan komitmen mereka terhadap pengembangan balap di kawasan ini. Media internasional bahkan menilai, jika Veda berhasil tampil kompetitif di Moto3, hal ini bisa menjadi langkah awal bagi lebih banyak pembalap Asia masuk ke arena MotoGP di masa depan. Namun, langkah besar selalu datang dengan tantangan yang tidak kecil. Veda akan memasuki dunia yang jauh lebih kompetitif dari apapun yang pernah ia hadapi. Setiap pembalap Moto3 berlomba dengan mesin serupa, sehingga perbedaan kecil dalam teknik, konsentrasi, dan pengalaman bisa menjadi penentu. Selain itu, perhatian media yang begitu besar akan menambah tekanan psikologis. Para pengamat menyebutkan bahwa Honda harus berhati-hati dalam mengelola ekspektasi agar Veda tidak terbebani terlalu cepat. Meski begitu, Veda dikenal memiliki karakter tenang dan disiplin tinggi di lintasan, sesuatu yang membuat banyak pihak optimis. Seperti kata salah satu pelatihnya di Asia Talent Cup, Veda mungkin muda, tapi cara berpikirnya seperti pembalap berpengalaman. Bila transisi ke Moto3 berjalan mulus, peluang masa depan Veda terbuka sangat lebar. Honda dan Idemitsu memiliki jalur pembinaan yang jelas dari Moto3 hingga Moto2, bahkan MotoGP. Banyak pembalap top Asia yang menapaki jalur yang sama, seperti Somkiat Chantra yang kini menjadi andalan di Moto2. Dengan performa konsisten dan bimbingan yang tepat, Veda bisa saja mengikuti jejak tersebut. Selain itu, prestasinya juga berpotensi menarik perhatian sponsor lain, membuka peluang dukungan finansial lebih besar. Namun, semua itu akan bergantung pada satu hal, adaptasi. Moto3 adalah dunia yang keras dan hanya pembalap dengan kecepatan sekaligus ketenangan yang bisa bertahan lama. Untuk sekarang, semua mata tertuju pada bagaimana Veda akan menghadapi debutnya nanti. Pada akhirnya, kisah Veda Ega Pratama bukan hanya tentang satu pembalap muda yang meniti karir, tapi tentang arah baru dunia balap Asia. Kolaborasi antara Idemitsu dan Honda telah membuktikan bahwa dengan sistem pembinaan yang serius, pembalap dari kawasan ini bisa bersaing di level dunia. Dari Furusato hingga Veda, keduanya mencerminkan hasil nyata dari investasi jangka panjang yang tidak sia-sia. Kini, publik menantikan saat resmi ketika Veda mengenakan seragam Honda Tim Asia di Moto3. Entah nanti hasilnya seberapa besar, langkah ini sudah cukup untuk mengubah pandangan dunia terhadap potensi pembalap Indonesia. Dan jika Veda berhasil membuktikan diri, ini bisa menjadi awal era baru, di mana nama-nama dari Asia tak lagi sekadar peserta, tapi pesaing sejati di panggung